Halo, selamat malam Arla. Oke, Halo tadi Arla. dia bilang kalau selamat malam Carla. Sa- Wah, oke, suaranya udah masuk nih. Iya, kenalin Mister namanya Mister Lukman. Boleh dipanggil Mister Lukman juga nggak apa-apa. Atau Kak Lukman juga boleh. Atau Bapak Lukman juga boleh. Halo Arla, videonya bisa hidup nggak? Oke, nice. Oke. Halo, gimana nih kabar Arla malam ini? Hah? Gimana kabar Arla malam Gimana ini? kabar kamu? Lagi Biasa happy? aja. Biasa aja. Lagi happy kah? Kalau ditanya nih, hah? Iya happy kan? Lagi happy kah hari Bah, ini? Lagi bahagia? iya, Wah, iya. oke. Selamat malam Prasasti. Oh iya, Arla salam kenal ya. Iya, Kak. Gitu. Iya, Halo, Kak. iya. Halo Prasasti. Iya, Selamat udah malam. pasti. Mana? Halo, Kak. Oke, iya. Salam kenal ya Prasasti. Halo, Kak. Kita tunggu teman-teman yang lainnya dulu ya. Ada dua lagi nih yang belum join. Oh iya, sambil nunggu teman-temannya Bilang tunggu join. ya, Kak. Ini sam- aku masih emang aku masih Nggak Kenapa? tahu. Arla mau Bilang, menyampaikan sesuatu? Kak, Kak, Allah pertemuan kemarin tuh nggak datang. Oh Pertemuan ya, kemarin tuh pelajarannya apa? pertemuan yang minggu kemarinnya ya, Ibu ya? Iya, minggu Oke. kemarin dia lagi sakit. Jadi nggak Oh, ikut. siap. Untuk masa heeh, pasti ya kak hanya iya. Kalau pertemuan kemarin kita membahas mengenai tampilan ya. Sebentar, Mister. Cek dulu ya, last lesson terakhir ya. cantik itu tampilannya. Ya, di tampilan. Last lesson untuk yang pelajaran 11 kemarin atau lesson 11-nya itu kemarin kita mempelajari terkait dengan tampilan. Tampilan itu yang warna ungu Arla. Ingat enggak? Di Scratch Junior ada tombol yang warna ungu yang bisa hide, Memang bisa show. Nah, Mister ini dulu ya, Mister ih Eh, share screen aja deh biar hmm, terbayang sambil ih nunggu yang lain. tuh teachernya lagi share screen. Mau share screen ya. Nih, udah muncul udah belum? Ah, udah ya, udah muncul ya. Tampilan itu yang seperti ini, Arla. Nah, bentar warna ungu ini tampilan. Jadi kita bisa membuat percakapan pakai blok komen ini. Ini percakapan. Atau kita bisa membesarkan si karakter. Ini contohnya kalau percakapan ya, Mister Cek ya, Mister Klik ya. Tuh, dia bisa ngomong, "Hai." Ini kita bisa edit Arla. Misalnya gini. "Halo Arla." edit Edit itu kita no kita tulis. Ah ya, "Halo Arla. Nama saya Mister Lukman." Nah, jadi kalau selesai selesai diketik, kemudian Mister Kamu Klik, kan nanti digedein sekarang. muncul, "Halo Arla." aku bukan Arlo Kenapa? aku bukan Arlo ini Arlo sebenarnya Oh, namanya siapa sih? Oh, maaf, maaf Arla. Mister lihat di ini. Arla Arla. Arla Oke, Arla betul kan? Arlo Betul kan? ya Arlo bukan yang Arlo ya Oh, bukan ya buat salah. dinosaurus itu Oh iya.
Oh, salah ketik di sini ya, Arla. Oke, oke. Nah, ini nanti diklik di sini bisa ngomong dia. Halo Arla gitu. Terus kalau ini nanti dia jadi besar Arla. Tuh besar. Nah, besarnya ini kita bisa atur. Misalnya 4 kali 5 kali besarnya. Nanti dia akan tambah besar jadi kayak raksasa. Arla. Raksasa. Jadi tampilan-tampilan ini yang Aku kemarin tahu dulu, aku udah pernah belajar. udah sempat Aku udah pernah belajar. sudah belajar. Nah, itu yang kemarin kita bahas di yang Tahu deh. pertemuan 11. Coba punya Arla gimana? Udah pernah nyoba buat project tampilan belum? Boleh Mister lihat Aku nggak? pernah udah banyak ininya. Ya ampun, jadi gede. Udah banyak projectnya? Coba dong, intip-intip. Kamera Itu gimana gini? Oh, prasasti untuk kameranya ada di bagian tombol bagian bawah. Ada semacam gambar video di samping tombol mikrofon. Ketemu? Nah, sebentar ya Arla ya. Mister mau share screen terkait dengan ini dulu. Tombol-tombol di platformnya. Sebentar ya Prasasti ya. Jadi oke. Stop sharing dulu. Oke, Prasasti bisa terlihat ya. Di sini nanti di bagian bawah Prasasti klik yang tombol ini, gambar video apa kayak video ini ya. Nanti dia akan mengaktifkan kamera Prasasti. Yang ini ya, yang Mister kasih tanda ini ya. Nah, yang ini. Oke. Diklik itu tombolnya, nanti akan muncul. Gimana? Udah dicoba sama Prasasti untuk memunculkan kameranya? Itu Mister coba request enable video. Gimana Prasasti sudah bisa masuk ke kameranya belum? Ada tombol di sebelah bawah itu, di sampingnya tombol mikrofon yang Mister kasih warna kuning. Sudah dicoba? Halo Prasasti, apakah masih di depan? Halo? Halo, Kak. Oh ya, ini suara Arla atau Prasasti ya? Arla. Oh, Iya, Arla. Arla. Ya, Kak, gimana? saya tanya dulu dong, saya baru setting ini device yang lain. Ini pilihnya school atau home atau order? Yang home aja. Home aja, oke. Iya, home aja. Oke, pilih home. Oh, Hani. oke. Mohon maaf Arla, belum pernah Ya? buat project sama sekali ya Ibu ya? Arla udah bikin proyek. Oh, device-nya beda, Mas. Oh, pantesan kok saya kaget kok masih kosong. Oke. Siap. Ini device-nya berbeda. Oke. Pelajaran hari ini nyambung dari device sebelumnya ya? Device sebelumnya ya? Iya, yang harusnya kan ada ya minimal 2 atau 3 project itu yang sudah dibuat Arla. Jadi bisa nanti kan Iya, untuk yang dia bisa bergerak gitu kan, ada pengulangan juga, dia bisa Iya, gerak-gerak juga kan ya? daripada nanti mengulang dari awal, lebih baik pakai yang kalau mungkin kan menggunakan device yang biasanya aja Ibu kalau bisa. Tapi kalau enggak apa-apa juga. Maksudnya juga nanti pada saat kita mau mengkombinasikan biar lebih dapat gitu ngelinknya, karena kan kalau kita di sini kan kebetulan yang akan diajarkan per bab ya Ibu ya. Jadi harapannya dari bab-bab itu kita bisa mengkombinasikan gitu harapannya.
pakai yang memungkinkan nggak Bu kemarin-kemarin kalau aja. pakai device yang biasanya gitu? Sebentar ya, saya coba. Siap, siap. Sambil menunggu juga teman-teman yang lain belum gabung nih Bu, kebetulan kita tunggu dulu sebentar lagi. Di sini kamu pas kemarin. Prasasti gimana Prasasti? Oke, kita coba via chat dulu ya Prasasti ya. Prasasti Dulu tuh di apakah laptop Bapak. sudah bisa pakai? Gimana Prasasti? Apakah ada kendala teknis? Oke. Bisa di chat aja Prasasti kalau misalnya nggak bisa ini on mic atau on cam, biar Mister tahu kendalanya apa ya. Waduh, nggak keluar. Coba di reload aja, di log, sign out dulu, leave dulu dari ini, dari online lessonnya, nanti masuk lagi. Mister tungguin, nggak apa-apa. Ini kebetulan dua-duanya. Oke, nice. Coba leave dulu ya. Bisa langsung. Gimana Arla? Stop share. Oke, sebentar Kak, lagi loading. Oke, siap. Waktu buat project kemarin menggunakan laptop kan ya, Arla ya? Iya, sebelumnya pakai laptop, cuma punya bapaknya. Nah, sekarang lagi dibawa. Oke, oke. Oke. Ya sudah, nggak apa, kalau memang tidak memungkinkan nggak apa-apa. Tapi nanti Arla coba eksplorasi ya. Karena kan yang kemarin-kemarin mungkin loopnya masih menggunakan Iya. forever loop ya. Jadi di sini kita nanti mau belajar terkait dengan loop yang bukan infinite. Nah, jadi nanti Mister coba pakai istilah-istilah yang teknis coding ya. Tapi jangan khawatir, nanti Mister tetap menerangkan apa sih itu infinite, apa sih itu loop gitu. Karena biar nanti Arla dan teman-teman yang lain bisa lebih familiar gitu dengan istilah teknis codingnya ya. Karena kalau kita bahasa Indonesia kan jadi aneh Arla. Kayak loop itu sebenarnya perulangan, tapi kalau dibuat bahasa Indonesia mengulang itu nanti aneh artinya. Jadi kurang tepat, nanti pada saat eksplorasi pun akan jadi susah. Mungkin seperti itu Bu, izin untuk menyampaikan juga ke nanti ke materi ke teman-teman, ke adik-adik semuanya, dengan beberapa saya selipkan istilah-istilah coding yang memang harus mencoba difamiliarkan dari dini ya Ibu ya. Ya, Arla ada mau ditanyain nggak kalau yang mengenai materi kemarin? Ya. Tugas-tugasnya udah selesai semua belum? Mister cek ya tugas-tugasnya Arla ya. Kemarin itu tugas. Gimana Ibu? Biasanya proyek-proyek kan ya Kak, misalnya bikin percakapan terus munculnya di training beberapa kayak gitu kan? Iya, ada di course-nya, ada di platformnya. Sebentar, seperti ini Ibu tugasnya. Jadi mengakses platformnya, kemudian di situ nanti muncul semacam
mungkin soal gitu ya, bisa dikatakan soal nanti dikerjakan oleh Arla. Oh, Jadi ini gambarannya kayak gini. Sebentar. Oke. Jadi nanti salah. Nah, Aduh. oke. Seperti ini, Bu. Jadi nanti ada beberapa materi yang nanti kita buka sesuai dengan pertemuan yang akan kita lakukan. Jadi Oh, iya. seharusnya sekarang itu Ini sudah aku sampai udah materi ngerjain belum ya? 12. Sudah. Arla harusnya sudah mengerjakan sampai 11. Kalau saya lihat di sini Arla itu tadi ada beberapa yang masih kosong saya lihat. Udah 20 belum? Oh, yang 10 belum. Nah, ya, coba dikerjakan ya Arla ya. Nanti sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah, Oke. Iya udah. 10 belum. Nanti kalau ada yang bingung, ada yang susah, ini ya, raise hand atau langsung on mic aja. Nanti bisa ditanyain ke Mister. Gimana Prasasti udah bisa masuk ke dalam ininya, ke dalam kameranya? Masih belum bisa kah? Masih belum bisa, Kak. Aduh. Masih belum bisa, Kak. Iya, iya. Ada gambar tanda seru. Ada gambar tanda seru. Ada gambar tanda seru. Ya, itu bisa di screenshot enggak? Prasasti atau Ibu bisa minta tolong di screenshot tidak bentuknya kalender seru seperti apa? Ini memakai Chrome atau memakai Microsoft Edge browsernya? Untuk Prasasti. Oke, sebentar saya cek dulu. Ini pakai Chrome. Oh, Chrome. Chrome. Pakai Chrome. Iya. Pakai Chrome, Kak. Oke, sebentar saya coba. Udah dijawab di grup Iya, ya, sudah. Kak. Oke. Saya coba cek dulu ya. Kalau untuk share screen-nya bisa nggak diaktifkan Prasasti? Di sebelah kanannya ada gambar layar monitor, diklik. Kemudian pilih entire screen atau salah satu window yang sedang dibuka oleh Prasasti. Bisa nggak aktif? Mister mau lihat kalau bisa. Arahin saja ke bagian. Sudah diklik, nanti muncul pilihan. Ada pilihan window, ada pilih entire screen. Coba pilih yang entire screen dulu, biar Mister bisa tahu sudah screencast. Oke, nice. Oke. Tadi udah masuk tuh screencastnya, udah bagus. Sekarang coba Mister ke ini dulu ya, ke bagian kameranya dulu. Halo Faiz, malam. Malam, Kak. Halo. Faiz, satu orang lagi. Iya. Oke, suara Faiz sudah oke, gambarnya juga udah muncul, bagus. Sebentar ya Faiz ya, kita tunggu satu lagi. Sebentar lagi.
Kita tunggu 2 menit lagi aja. Satu lagi temennya nanti siapa tahu gabung nih. Mister sambil mau ngecek dulu nih ada yang trouble di bagian teknisnya. Sebentar ya. Nah, lihat kakaknya ada. Oke, Prasasti coba lihat di bagian Chrome-nya, di bagian ujung atas sebelah kiri. Sebentar. Ada tanda gembok nggak? Bentuknya seperti ini. Oke, bentar. Mister mau share screen tutorial YouTube-nya yang dari algoritmik ya. Bentuknya seperti ini. Ada tanda gembok ini enggak? Di sebelah atas ujung yang ada tanda panahnya itu enggak ada. Aduh, enggak ada. Ya sudah, gini aja nggak apa-apa deh, nggak usah pakai video dari Iya, Prasasti. iya, diam dulu, Nak. Gimana Prasasti? Halo, Mr. Lukman. Oh ya, Ibu. Gimana Ibu? Oh, ini saya Arla. Oh, Ini iya. kok Gimana Arla? Halo? Gembok, Kak. halo? Oh ya, ya gimana Arla? Ini kok nggak ada move ke proyek selanjutnya ya? Cuma ada tombol mundur doang. Nggak ada next atau apa gitu. Ada, sebentar. Masih loading. Di sebelah kanan setelah menjawab ada semacam tombol checklist. Di checklist dulu. Kalau sudah selesai menjawab, sudah di checklist. Oh, di checklist dulu. Nah, di checklist dulu. Checklist. Nanti akan dikoreksi by system. Tapi nggak ada perubahan. Kalau nanti akan muncul tombol sebelah kanan. Tadi. Tapi ini mana? Sudah? Oke, untuk Prasasti nggak apa-apa. Untuk yang videonya kalau bermasalah, yang penting screen cache-nya bisa dan suaranya masih bisa ini ya, suara ya, on mic ya. Lama sekali. Hati. Nggak tahu. Kerjaannya. Satu, ini udah. Warna hijau udah artinya.
Oke, nice, Arla. Oke, Prasasti Nah, begitu aja ya, Prasasti ya. aku nggak tahu. Nggak apa-apa, nggak usah memunculkan gambar atau videonya Prasasti. Yang penting screencast-nya dengan mikrofonnya bisa aktif ya. Betul? Oke, nice. Nanti kalau memang Nah, bermasalah di mikrofonnya, chat pun juga nggak apa-apa ya, Prasasti ya. Diinterupsi aja dengan raise hand. Jadi nanti Mister berhenti dulu untuk menjelaskan. Oke, Arla dan teman-teman semuanya. Oke. Ini sepertinya udah udah 20 menit ya, 24 menit nih kita nungguin satu teman tadi yang kurang. Kita mulai aja ya. Nanti biar temennya menyusul aja. Ini udah ada 3 dari 4 yang akan belajar pada malam hari ini. Mister akan mulai dan Mister izin untuk mute menonaktifkan seluruh mikrofon dulu ya. Jadi nanti biar suara Mister dulu yang akan bersuara di sini, yang akan menjelaskan terkait dengan materinya secara teori seperti apa dan apa yang akan kita pelajari. Baru nanti pada saat sesi untuk praktek atau mungkin ada pertanyaan, nanti boleh open mic. Tapi raise hand dulu ya, biar nanti nggak saling bertumpuk suaranya, supaya jelas nanti ya untuk apa yang ditanyakan. Kemudian suaranya juga nggak terlalu bertumpuk dengan suara-suara yang lain. Oke ya. Sekarang coba Mister mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, adik-adik semuanya di sini. Mungkin pertama Mister mau kenalan dulu nih sama adik-adik. Jadi mau memperkenalkan diri. Nama Mister Lukman. Mister di sini menggantikan sementara karena kebetulan tutor utamanya sedang ada berhalangan hadir, sehingga nanti untuk next week-nya akan langsung dihandle kembali ke tutor utamanya. Nah, di sini Mister akan membawakan terkait dengan materi looping. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu artinya perulangan. Cuman di sini Mister mau coba menyematkan sedikit-sedikit terkait dengan istilah teknis di dalam coding supaya adik-adik di sini juga familiar ya. Apa sih itu looping gitu ya? Karena nanti pada saat kita mau mengeksplorasi, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia itu tidak akan sesuai dengan apa yang akan kita harapkan nanti munculnya. Jadi nanti kita akan menyebut perulangan ini sebagai istilah loop atau repeat ya. Repeat atau loop, boleh seperti itu. Jadi nanti adik-adik semoga bisa mengikuti ya. Nanti kalaupun ada yang bingung silakan diinterupsi aja, ditanyakan ke Mister. Oke, di sini Mister akan seperti yang disampaikan di awal, Mister akan menyampaikan terkait dengan looping. Looping itu adalah perulangan. Gampangnya begini adik-adik. Kalau adik-adik datang ke sekolah, ibu guru mengabsen adik-adik manggil satu-satu, ya kan? Misalnya Arla, Faiz, Prasasti. Hari ini dipanggil, besok dipanggil lagi. Arla, Faiz, Prasasti, dan seterusnya sampailah hari Jumat. Nah, perulangan itulah yang dikatakan looping. Ya, gampangan sederhananya terkait dengan looping itu apa sih, Mister gitu ya. Jadi adik-adik membayangkan ketika adik dari sekolah, kemudian dipanggil oleh ibu guru untuk diabsen. Nah, itu salah satu contoh looping. Atau yang kedua, yang sehari-hari adik-adik juga lakukan. Misalnya kalau mau makan itu sendok itu disendokkan ke nasi nggak cuma sekali kan? Makan, habis itu masih kurang lagi, makan lagi, ambil satu sendok lagi, satu suap lagi, dan seterusnya sampai habis. Proses itu adalah looping juga. Jadi sebenarnya looping itu sudah dilakukan oleh adik-adik semuanya. Cuman mungkin istilahnya itu kita bawa ke dalam dunia pemrograman atau dunia teknis coding, itu istilahnya looping atau repeat. Nah, looping di sini yang akan kita pelajari itu terkait dengan looping yang terbatas. Kemarin di pertemuan kemarin ada adik-adik sudah mempelajari terkait dengan looping yang tidak terbatas, yang warna merah, bentuknya seperti ini. Mister share screen dulu biar terbayang. Bentuknya seperti ini warna merahnya. Warna merah bentuk seperti ini.
ini adalah forever loop atau repeat yang tidak terbatas. Dia akan terus diulang. Jadi kalau ini nanti ditempelkan ke dalam suatu komen, dia akan berulang terus. Nah, nanti yang akan kita pelajari ada di loop sebelah sini. Perulangan yang terbatas. Ada batasannya. Ini defaultnya ada 4. Nah, kita batasi nanti. Misalnya ada 1 boleh, atau 18 dan seterusnya. Itu tergantung dari kebutuhan kita. Nah, kira-kira looping itu seperti itu adik-adik. Jadi di sini nanti kita akan belajar terkait dengan looping ini. Prosesnya nanti aplikasinya seperti apa sih di dalam pemrograman atau block code yang ada di Scratch Junior. Nih, contoh sederhana aja lagi ya. Mister buat, misalnya ini orangnya ini, karakternya ini Mister suruh maju 1 kali. Ini Mister buang dulu deh, biar enak melihatnya. Buang semuanya. Ini contoh sederhana dari looping. Intinya itu dia akan mengulang kode yang ada di dalam sini. Kalau dia nggak ada di dalam sini, nggak ada di dalam kode looping, dia akan dilakukan 1 kali. Contoh nih, Mister klik 1 kali, dia akan maju 1 kali. Kalau mau maju lagi gimana Mister? Ya diklik lagi. Tapi kan capek, ya kan? Dan itu nggak efisien. Makanya itulah gunanya looping untuk mengefisiensikan tugasnya. Atau buat kodenya jadi semakin rapi. Ini Mister mau ulang 3 kali. Kalau diklik, dia akan bergerak 3 kali. Ya, paham ya? Jadi kalau ini nanti Mister ulang jadi 6 kali, maka yang akan terjadi apa? Bisa ada yang mau komen, atau mau diketik juga boleh. Apa yang terjadi kalau Mister maju meripit 6 kali, isinya itu suruh maju sekali. Berarti nanti ini orangnya ini akan bergeraknya gimana? Ada yang mau berkomentar? Arla? Atau Faiz? Atau Prasasti boleh diketik kalau mau berkomentar? Masih malu-malu ya. Oke, kita coba aja ya. Dia akan bergerak harusnya sebanyak 6 kali. Nah, dia akan bergerak seperti ini. Oke ya. Itulah gambaran sederhananya looping. Oke, next. Jadi, sekarang kita mau coba ke aplikasi yang benerannya nih. Oh, bukan 7 kali ya Prasasti ya. Tetap 6 kali. Angka 1 di sini maksudnya adalah bergerak 1 poin ke depan. Kalau dilihat dari grid ini ya. Grid itu ini. Ada garis-garis, di sini ada angka nih. 1 0 1 2 3 dan seterusnya. Ini bergerak 1 grid ke depan sekali. 1 grid ke depan sekali. Diulang berapa kali? 6 kali. Berarti dia akan bergerak 6 kali. Itu ya Prasasti ya. Bukan 6 tambah 1 ya. Adik-adik semuanya juga ya. Angka di sini jangan mengecoh pemahamannya. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyain Prasasti? Atau mau on mic, raise hand tadi? Oke, nice. Jadi semoga paham ya. Kalau ada yang kurang paham bisa nanti langsung ditanyakan ke Mister lagi. Oke, sekarang kita mau coba buat kartun yang memang betul-betul berbentuk animasi. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Oke. Nih. Bentar. Ini nanti yang akan kita buat. Mister jalankan ya. Siap ya. Diperhatikan ya bentuknya seperti apa. Jadi nanti ini akan bergerak sendiri setelah kita klik. Nah, jadi ceritanya ada monster. Siapa namanya nih ya? Tik ya. Nanti dia akan bergerak sesuai dengan perintah klik kita. Ini juga semuanya teman-temannya akan bergerak sesuai dengan perintah klik kita. Dengan perulangan looping yang terbatas. Oke, jadi ini tadi kita akan buat animasi mulai dari yang pertama. Ya, nggak melangkah betul. Karena kebetulan untuk di Scratch Junior tidak bisa mensupport untuk penggunaan langkah kakinya.
Jadi nanti kalaupun mau dibuat langkah kaki di Scratch Junior ini bisa dengan custom. Kalau secara langsung tidak bisa. Yang paling bagus sebenarnya ketika kita udah bisa menggunakan Scratch Junior, kita level up ke Scratch-nya betulan. Nah, itu akan lebih smooth pergerakannya. Nah, nanti itu tahapannya sekarang untuk Scratch Junior dulu ya, adik-adik ya. Jangan terburu-buru dulu. Sekarang kita kuatkan dulu dasarnya, algonya kita kuatkan, algoritmanya kita kuatkan, pemahaman terkait dengan blok kodenya kita kuatkan. Nanti selanjutnya baru kita akan next level ke yang betul-betul Scratch-nya. Kalau sekarang masih Scratch Junior dulu. Untuk sementara seperti itu. Iya betul, tidak melangkah kakinya. Nggak tidak terlihat melangkah ya, dia hanya kayak menggeser saja gitu ya. Betul, seperti itu. Jadi ini tadi untuk yang demo ini tadi ceritanya si Tik ini ingin bepergian ke kota. Dia mau pergi ke sekolah. Nah, di sekolah itu nanti si Tik bertemu dengan yang namanya, sebutlah namanya Lea. Nah, Lea ini sedang bercengkrama dengan teman-teman binatang lautnya. Dan pada saat bertemu dengan Lea, si Tik ini gembira sampai dia lompat dan berputar sebanyak 12 kali ya, searah jarum jam. Nah, jadi kurang lebih ceritanya, ide ceritanya seperti itu. Nanti adik-adik bisa mengembangkan lagi ide ceritanya. Nah, gimana sih cara buatnya itu? Nah, yuk kita buat ya. Sekarang coba adik-adik semuanya masuk ke Scratch-nya. Yuk kita buat bareng-bareng seperti yang tadi Mister contohkan di project demo tadi. Masuk ke Scratch Junior-nya, kemudian share screen. Biar Mister tahu nih sampai mana nih Scratch Junior-nya. Oke, kita mulai dari blank canvas dulu ya. Coba sebelum masuk ke blank canvas-nya Mister, Arla, Faiz, dan Prasasti coba share screen dulu. Scratch Junior-nya masuk di home ya Prasasti, di bagian ada gambar itu, gambar rumah, diklik aja gambar rumahnya. Oke, Faiz, silakan screen cast-nya. Kemudian masuk ke seperti ini dulu. Scratch Junior di bagian depannya. Kalau muncul tombol home, pilih tombol rumah, tombol rumah ya. Wah, oke, udah blank canvas ya, Faiz. Tunggu dulu ya, Faiz ya, sabar dulu. Sekarang kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Arla, Prasasti, screen cast-nya coba masuk ke dalam ini ya, ke dalam blank canvas-nya di My Project-nya dulu. Kalau sudah masuk ke My Project, oh masih loading. Oke. Kita tunggu dulu biar kita bersama-sama ya. Oke, Arla udah oke masuk. Faiz tadi juga udah masuk ya? Oke. Kalau udah masuk nanti pilih tanda plus ya buat nambah project. Ini Mister hapus dulu. Enggak terlalu banyak. Oke, nanti masuk pilih tanda plus. Nanti akan masuk seperti ini. Ada blank canvas. Istilahnya ini adalah project default kita yang hanya terdiri satu karakter atau sprite. Oke. Dan satu latar belakang putih. Yang sebelah kiri ini sprite, yang sebelah kanan ini latar belakangnya nanti ya. Kita buat setting latar belakang. Nah, kalau udah masuk, sekarang Mister bebasin adik-adik mau pilih yang mana sprite-nya. Mau pakai yang tik juga boleh, pakai yang lain juga boleh. Kalau mau pakai yang lain, silahkan pilih atau klik tombol plusnya. Pilih satu karakter. Nanti kalau udah pilih satu karakter, sisakan satu karakter aja. Wah, ini di ini ya, di bedroom ya. Di ruang tidur nih. Oke, enggak apa-apa. Oke ya. Oke. Prasasti udah masuk ke new project-nya. Oke. Udah masuk semua ya. Nah, kalau udah masuk semua, belum. Ada yang belum? Oke. Oke, kalau udah masuk semua, Mister sementara ini pakai yang tik dulu ya. Ganti aja deh. Mister hapus. Mister ambil yang kucing aja. Kucing ada kucing nggak? Kucing.
Wah, kucingnya nggak ada. Oke, sudah pilih semua ya, jadi ya. Oke, Mister pilih yang peri aja deh. Perinya peri hutan. Oke. Nah, di sini setelah itu Mister mau tambah ke dalam latar belakangnya. Latar belakangnya ada di bagian atas nih ya. Kita tambah latar belakangnya. Tadi ada di taman. Nah, oke, kita tambahkan dulu. Nah, bagus. Oke, semuanya sudah ya. Nah, sekarang di sinilah kita mau belajar loopingnya. Kita mau mencoba mengkombinasikan event. Nah, event itu yang ini ya. Event ini kumpulan dari event-event yang akan kita masukkan ke dalam blok kode atau trigger blok. Blok yang akan memicu terjadinya suatu program berjalan seperti apa gitu ya. Kalau ini diklik, jadi karakternya perlu diklik baru dia akan memicu pergerakannya. Kalau ini yang bendera hijau. Oke ya. Nah, sekarang kita mau pakai yang karakternya diklik baru berjalan. Jadi Mister pakai yang ini. Oke. Kemudian Mister mau buat si peri ini berjalan seakan-akan dia menuju ke jalan raya ini. Jadi nanti akan bergerak gini. Ting, gitu. Weh, sampai terbang. Nah, ini. Jadi nanti setelah menuju jalan raya dia hilang. Nah. Oke ya. Kalau kita menggunakan kode konvensional biasa, tanpa menggunakan loop, kita masukkan ini, maju ke kanan, jadi dia akan maju ke sini, kemudian dia naik untuk menuju ke jalan ya, naik ke atas. Nah, kira-kira berapa poin sih? Kita bisa lihat di sini loh, poinnya. Tadi posisinya ada di sini. Nah, kalau kita maju, dia akan bergerak poin di bawahnya. 4, 5, 6, 7. Oh, butuh 7 langkah. Mister set 7. Kemudian ke atas. Butuh berapa langkah ya ke atas untuk menuju jalan raya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5. Nah, sekarang Mister coba jalankan. Kita reset dulu dari awal. Di sini. Kemudian Mister jalankan dengan klik tombol ini dulu untuk uji cobanya. Oke. Nah, dia sampai di sana. Nah, pada saat realnya kita melakukan merunning programnya, kita gunakan yang tombol bendera hijau. Oke? Diklik, nanti diklik orangnya. Bukan diklik lagi bagian program codingnya ya, tapi ke orangnya atau karakternya. Mister hilangin dulu gridnya. Harusnya dia akan bergerak sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Nah, seperti itu. Itu yang kode konvensional biasa yang tidak menggunakan loop. Kita ingin menggunakan loop. Nah, ingat tadi konsepnya ya. Mengulang sebanyak apa yang kita inginkan. Ini bergerak ke kanan berapa? 7 kali. Oke? Jadi kita pasang dulu loopnya. Kita setting di sini 7 kali. Dengan banyaknya langkah tadi, kan tadi terlihat ada grid ya di sini ya. Tuh ada grid-gridnya kan. Kalau dia berpindah satu berarti satu. Berpindah lagi, satu lagi, dan seterusnya. Berarti kita butuh yang maju ke kanan sebanyak 1 grid point atau 1 poin. Nah, paham ya? Jadi kode ini tadi, nih Mister pisahin aja deh biar kelihatan jelas. Diwakili oleh loop itu seperti ini loh bentuknya. Jadi loop itu mengulang sesuatu yang sama polanya, kemudian dieksekusi sebanyak jumlah loop yang akan dilakukan. Sekarang coba yang 5. Gimana ayo? Lanjutkan. Cara buat biar dia 5 langkah ke atas. Mister lihat nih. Arla, Faiz. Lanjutkan yang 5. Bisa? Arla, yang lain? Bisa? Oke, Mister lanjutkan ya. Masih malu-malu ya. Oke. Nah, ini dipasang lagi ke sini. Tadi berapa kali jumlahnya? 5. Oke, kita setting di sini 5. Kemudian kita butuh komen apa sih? Perintahnya apa? Ke atas. Kita pasang yang atas. 1 kali. Ini diwakili oleh loop itu seperti ini. Nah, ini ya. Terlihat ya bentuknya, polanya.
sama nanti yang akan dilakukan, tapi dia menggunakan perintah loop. Dan loop ini tidak hanya bisa berisi satu komen ya. Ini bisa jadi nanti isinya ada 2 komen. Misalnya nih, Mister tambahin acak ya. Nah, seperti ini. Bisa juga. Mau 3 komen Mister? Bisa. Dia untuk programnya, untuk komen bloknya tidak ada batasan. Oke ya, sekarang kita coba run. Pakai tanda bendera hijau, kita hilangkan gridnya, kita klik orangnya. Sama nggak? Tuh, sama. Ke atas juga, ya kan? Nah, dari sini paham perulangan itu maksudnya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Karakternya bebas, boleh. Sebentar, ini prasasti kenapa warnanya kok putih ya? Oh, lagi nge-lag ya? Oke. Kita hari ini bikin cerita. Iya, betul, Arla. Kita bikin cerita. Jadi ceritanya tadi, kita ingin mencoba untuk menceritakan si peri ini mau pergi ke sekolah, ya kan? Kemudian pas waktu perjalanannya ini dari hutan ini, nanti dia akan menuju ke jalan dan dia akan perlahan-lahan menghilang. Maksudnya menghilang di sini nanti dia akan beralih screen ke tempat kota yang dituju. Dan setelah sampai di kota, si peri ini sangat gembira gitu. Sangat gembira sampai dia melompat 2 kali gitu atau berapa kali, nanti terserah dari eksplorasi adik-adik, boleh lebih dari 2. Setelah dia melompat dengan gembira, dia akan berjalan menuju ke sekolahnya. Dengan konsep yang sama seperti di hutan. Dia menuju ke sekolah, menuju ke pintu, kemudian dia menghilang di depan pintu sekolahnya. Setelah di dalam pintu sekolahnya bertemu dengan teman lamanya di peri yang lain juga, yang warna pink misalnya, yang namanya Lea, dan dia juga kegirangan, bergembira karena sudah bertemu dengan temannya sampai dia melompat dan berputar 12 kali searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, kemudian diikuti dengan kegiatan teman binatang lainnya. Wow, Arla udah masuk ke steps berikutnya nih. Nah, oke ya, di sini seperti yang kemarin disampaikan ada blok untuk menghilangkan secara perlahan di bagian karakternya. Sekarang kita coba klik lagi yuk, kita sempurnain. Betul nggak nanti menghilang? Oke, nice. Oke ya, sudah ya sampai sini ya. Ini adalah sentuhan terakhirnya. Kalau sudah oke, kita masuk ke dalam cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya ada di kota. Oke, kita setting dulu kotanya. Oke, kotanya udah ada, Arla juga udah oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita buat ini tadi Mister pakai peri ya. Berarti Mister ambil lagi perinya. Perinya yang ini. Oke. Nah, peri ini sudah sampai di kota nih ceritanya. Nah, kemudian ini nanti ceritanya tadi perinya ini sangat gembira ya, udah sampai di kota ya. Tapi tetap dengan kita menggunakan event click ya, event click ke karakternya. Tadi Mister bilang ceritanya dia melompat 2 kali. Nah, berarti kalau 2 kali loopnya juga pakai 2 ya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau adik-adik ingin lebih dari 2, boleh. Kalau Mister, ini kita buat 2 dulu. 2 kali lompat. Oke, dengan tinggi poinnya itu 2. Jadi dia akan melompat 2 poin ke atas. Ini kan bisa dilihat dari sini. Nanti melompat 2 poin ke atas gini. 1, 2, habis itu turun lagi. Nah, gitu ya. Yang 2 poin ke atas ini ya maksudnya ya. Setelah itu dia berjalan menuju pintu sekolah ini yang warna kuning. Nah, dilihat dari gridnya, Mister hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Bergerak 7 langkah. Nah, kita gunakan loop lagi ya, teman-teman ya. Sekarang pokoknya karena kita udah menggunakan loop, kita berlatih terus dengan loop ya, biar lebih paham lagi. Kita pasangkan di sini, bergerak 7 kali. Hap. Oke, maju. Kemudian menuju ke pintunya. Nah, pintunya ini tadi di sini posisinya sekarang ada di 4. Berarti dia bergerak 1, 2. Nah, berarti bergerak 2 kali. Kita coba pasang lagi. 2 kali loop.
untuk maju untuk mengarah ke atas. Oke. Dari sini ada yang bingung? Oke, masih aman ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kemudian tadi seperti yang di konsep pertama, ketika kita sudah mencapai tujuan kita hilangkan. Jadi seakan-akan dia masuk ke dalam pintu sekolah itu. Seperti tadi di awal dari hutan, dari taman menuju ke jalan, seakan-akan dia udah berangkat nih ke kota. Kita tambahkan dengan tampilan yang berupa height. Nah, ini ya namanya height, block height. Oke. Sekarang kita coba tes. Kita klik di bagian perinya, apakah dia maju dan melompat? Oke, dia melompat. Kemudian naik dan hilang, vanish atau hide di dalam si gedung sekolahnya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung nggak? Prasasti, Faiz, Arla, apakah bisa mengikuti dengan baik? Bagaimana? Ini Faiz, Mister lihat masih di bagian pertama ya. Gimana Faiz? Adakah mengalami kesulitan? Faiz untuk latar. Oke. Oh, loading. Oh, oke, sip. Oke. Ada yang ketinggalan nggak ya? Oh, Faiz, untuk yang dikerjakan Faiz ini bukan satu gambar ya Faiz ya, atau bukan satu kanvas ya. Sebenarnya kita buat 2 kanvas. Jadi coba dilihat di bagian Mister ya. Di bagian Mister itu terlihat ada 2 tema. Yang pertama tema hutan, ya kan? Yang kedua ada tema kota. Nah, untuk Faiz ini perlu menambahkan tanda plus lagi tuh Faiz. Jadi nanti ada 2 tema Faiz. Nah, yang tadi udah betul tuh tema hutan dulu. Oke, good. Tema hutan dulu. Nah, ditambahkan lagi. Nah, yes. Baru tema kota. Ya, gitu. Just. Terus itu karakternya disesuaikan ya. Yang ini tadi siapa namanya? Tin. Nah, timnya dihapus dulu, diganti Tin. Jadi nanti orangnya sama. Nggak berubah jadi monster ya kan. Jadi nanti biar sesuai itu. Nah, ya, dihapus dulu. Yang lainnya udah oke? Oke, nice. Nah, sekarang coba Mister lanjutkan dulu ya. Kita tambah lagi yang ada di sekolah sekarang. Sebentar, ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Gak ada? Oke, sekarang kita buat tema yang ada di sekolah. Terlalu kebanyakan. Kita hapus satu. Oke, kita buat tema yang di sekolah sekarang. Salah lagi, Masya Allah. Tema sekolahnya tadi ada di ruangan mengajar ya, di mana ya? Di sini. Oke, classroom. Oke, sudah ketemu classroomnya. Ini kita hapus. Bisa diklik langsung di sini atau diklik di sebelah sininya, ditahan juga boleh. Jangan lupa karakternya kita munculkan lagi. Yang ini tadi, kalau Mister pakai yang fairy. Oke, fairy-nya Mister taruh sini dulu. Oke, Mister lihat lagi yang Faiz dulu. Faiz gimana Faiz? Ditambah lagi ya Faiz, bukan pakai yang tema kedua, ditambah lagi berarti. Oke, Faiz ini dulu deh. Dibuat dulu temanya. Itu kota dulu, yang kota sebelah kanan.
Yes, betul. Habis itu ditambah lagi. Siapkan dulu temanya semua dulu. Oke, kota lagi. Sorry, kok kota, classroom, betul classroom. Oke, nice. Habis itu orangnya diganti, disesuaikan sama yang teen. Oke, good. Nah, sekarang coba adik-adik yang lain yang sudah sampai ke tahap ketiga. Nah, Mister tadi kan di contohnya ada gambar kuda laut sama bintang laut ya. Nah, coba buat dua binatang itu bergerak terserah seperti kemauan adik-adik. Terserah seperti yang mau dipikirkan adik-adik, terserah seperti imajinasinya adik-adik. Nanti Mister coba lihat. Sembari Mister coba lihat lagi yang di Faiz dulu nih. Coba Faiz yang bagian pertama gimana? Di tema pertama coba di setting dulu. Untuk loopingnya. Oke, nah itu udah oke. Event yang kita pakai adalah event click sprite. Yang sekarang dipasang oleh Faiz itu udah betul. Itu adalah event untuk click sprite. Dan kita mau majuin orangnya ini atau jalanin ke jalan raya Faiz. Berarti kita butuh maju ke kanan dan ke atas. Nah, buat looping di situ. Kalau hitungan Mister itu berdasarkan grid yang ada, posisinya sekarang ada di mana dulu? Faiz tempatkan dulu di mana maunya posisinya. Oke, di situ. Oke, kalau di situ Faiz hitung garis tengahnya itu, garisnya itu ke kanan berapa poin, atau perkirakan aja deh, nggak apa-apa. Kalau menurut Mister ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 pun juga bisa. Jadi kita buat looping sebanyak 7 kali. Sekarang Faiz masuk ke dalam bagian kontrol. Blok kontrol itu warna orange. Di samping warna hijau. Coba masuk ke dalam blok kontrolnya yang warna orange. Halo Faiz. Oke, masuk ke dalam blok kontrolnya yang warna orange. Itu sudah betul. Ditambah sama blok kontrolnya sebelah kiri yang warna orange. Nah, ya itu diklik. Nah, itu ada gambar loop. Oke, nice. Digeser ke bawah. Diklik and drag. Diklik, kemudian di drag ke bawah. Oke, good. Dipasang ke situ. Tadi ke kanan 1 kali. Oke, nice. Tadi Mister bilang 7 kali. Coba disetting 7 kali loopingnya. Jangan lupa disetting 7 kali. Di bagian loopingnya. Oke, good. 7. Nah, sekarang ke atasnya. Nah, menurut Faiz ada berapa? Coba diperkirakan sendiri. Mister lihat. Kita harus pakai looping juga ya. Tetap pakai looping karena konsep kita hari ini looping. Meskipun secara konvensional pun bisa dikerjakan. Biar lebih paham nih. Kira-kira berapa yang mau dipasang ke situ? Berapa kali dia mau naik? Oke, kalau sudah di setting di loopingnya, Mister lihat. Prasasti udah bisa untuk menambahkan binatang? Oke, sedang OTW. Oke, silakan. Sekreatifnya teman-teman semua. Tak apa-apa. Oke, Faiz, gimana? Lanjut. Coba dijalankan. Itu kemana, Faiz? Oke, yang atas itu kurang 1 fungsi tombolnya, fungsi komennya, yaitu fungsi menghilang. Supaya dia nanti seakan-akan udah sampai di jalan raya, dia menghilang. Nah, coba ditempatkan lagi di posisi yang tadi, yang Faiz inginkan tadi. Udah pas di situ? Digeser ke atas dikit. Nah, yang ada tempat situ. Oke. Habis itu ditambah lagi
tampilan, kemarin kita udah belajar tampilan ya, kita mengkombinasikan sedikit nih di bagian tampilannya. Tampilannya itu di bagian display yang warna ungu, gambar orang, ada button gambar warna orang, diklik. Nah, warna orang, ada yang sebelah kanan ada gambar orang tapi cuman garis doang. Warna ungu comment block sebelah, ya betul, ditambah. Oke, good. Nah, sekarang coba klik. Oke. Nah, dia udah masuk ke kota. Oke, seperti itu ya. Kalau mau mengulangi lagi, dikliknya itu yang bendera hijau, Faiz. Bukan diklik ke komennya. Kalau ini nanti muncul lagi. Orangnya nggak menghilang nanti, Faiz. Nah, jadi tetap pakai yang orang yang cuman garis aja. Tapi nanti pada saat Faiz mengaktifkan, jangan diklik di bagian programnya atau di bagian codingnya. Klik di bagian bendera warna hijaunya. Oke? Nanti dia akan reset ulang dari awalnya. Lihat ya, seperti punya Mister ini. Kalau Mister klik di bagian awal, ini kan dia nggak ada isinya. Tapi ketika Mister klik bendera hijau, dia akan reset dari awal lagi. Jangan diklik ininya, diklik ke karakternya. Nah, waktu menghilang juga ketika diklik lagi bendera hijau dia akan reset. Oke ya. Jadi jangan ke bagian codingnya yang diklik, tapi bendera hijaunya. Jadi posisikan lagi di awal tadi, Faiz, untuk orangnya ada di bagian sebelah ujung sebelah kiri. Hilang, Faiz. Oh, kirain hilang. Oke, itu pakai yang hide untuk komennya. Oke, boleh. Oke. Yang terakhir pakai yang hide ya, biar dia nanti terkesan hilang atau sudah menuju ke kotanya. Oke, nice. Diposisikan lagi tempatnya. Oke, good. Nah, coba bendera hijaunya tekan lagi, nanti dia akan muncul lagi. Kalau dia ini bukan, bendera hijau yang di atas, bukan yang di codingnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau buat testing boleh, tapi ketika kita mau menjalankan yang sebenarnya pakai yang di bendera hijau. Oke, lanjutkan untuk yang menuju ke sekolah ya, Faiz ya. Sama seperti tadi caranya. Mirip, menggunakan looping ya, dihitung, kemudian masukkan ke dalam bangunan warna kuning ya. Oke, Mister lihat dulu yang lain. Terus prasasti udah oke. Bagaimana loopingnya ini? Ini idenya gimana, prasasti? Oke, coba Mister lanjutkan ya. Jadi terakhir tadi di bagian sekolah nih, ini adalah tema terakhir kita. Kita akan menampilkan dua binatang dari laut. Siapa tadi? Bintang laut. Oke, ya nggak apa-apa, Pras. Oke, bintang laut dengan apa lagi tadi ya? Oh, ini kuda laut. Oke, kita pasangkan ke sini. Kalau yang bintang laut di sini. Oke, sekarang kita mau coba yang bintang laut ini berputar. Ketika diklik, maka dia akan berputar. Ingat, kita selalu gunakan loop karena berlatih dengan finite loop, bukan yang infinite. Infinite itu yang ini. Ya, yang tak terbatas. Kita pakai yang finite loop. Nah, kita buat berputar, boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam. Kita buat 12 putaran sekali jalan.
Atau kita buat 1 ya, 1, kemudian ini kita buat 12 kali putaran. Jadi nanti kalau diklik akan berputar. Oke, sebanyak 12 kali gitu ya. Sama juga yang si horse, prinsipnya sama. Kita gunakan klik, kemudian kita gunakan loop untuk dia misalnya bergerak naik turun. Nah, ini sekarang ada 2 komen nih sekaligus. Bisa Mister, bisa. Tidak ada batasan. Naik turun kanan kiri. Coba lagi yuk, kanan kiri boleh nggak? Boleh. Kita tambah lagi. Oke. Jadi sekalinya dia diklik nanti akan ada 12 kali repetisi atau perulangan dari komen yang ada di dalamnya. Gimana sih bentuknya Mister? Tuh. Tuh, boleh, nggak ada masalah. Yang penting kita tahu bagaimana cara mendefinisikannya sesuai nggak dengan keinginan kita. Nah, itu PR-nya. Kalau udah sesuai ya nggak ada masalah. Gitu. Di dalam kodenya pun juga tidak ada error di situ. Bisa dilakukan. Nah, oke. Jadi kalau nanti diklik, maka dia nanti akan bergerak sesuai dengan apa yang kita instruksikan tuh. Langsung bergerak semuanya bisa? Bisa. Tinggal diklik aja semuanya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang coba Mister cek-cek lagi nih. Oh, ini ada yang sebentar. Ada yang keluar live kah? Atau disconnect ya? Siapa tadi ya? Oh, Albert. Oke. Oke. Bentuk. Oh, Arla. Tadi ini live ya? Ada masalah teknis Arla? Halo? Halo? Oh, oke. Oke. Bagi teman-teman, sekarang kalau udah cukup untuk prakteknya, coba masuk ke dalam course-nya ya. Nah, tadi kan udah kita praktek nih, kita juga udah sedikit menerima materi atau penjelasan nih terkait dengan loop. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam course-nya si algoritmik. Oke ya? Coba sekarang masuk ke dalam course-nya algoritmik dulu. Untuk prakteknya kita pending dulu. Ya, coba kita pending dulu. Nah, nanti kita masuk ke dalam, sekarang kita coba masuk ke dalam course-nya untuk mengerjakan mengenai materi-materi yang tadi disampaikan oleh Mister. Harusnya kalau teman-teman di sini mengerti, paham, bisa mengerjakan course-nya. Cara mengakses course-nya udah bisa semua ya? Masuk ke dalam platform algoritmiknya ya. Cara mengakses course-nya udah bisa semua. Ini kenapa feedback ya? Oke. Sekarang coba Arla, Faiz, sama Prasasti untuk prakteknya kita ini dulu, kita pending dulu. Kita stop dulu sebentar. Kita coba masuk ke dalam course-nya. Kemudian coba share screen course-nya ke dalam platformnya. Biar Mister bisa cek juga course-nya seperti apa progresnya. Oke, Faiz, Prasasti bisa share screen-nya berpindah ke bagian course-nya. Oke, course-nya yang seperti ini. Stop share dulu. Jadi course-nya berpindah ke bagian platformnya. Oke. Jadi ke sini ya.
di bagian course-nya. Oke. Nah, nanti coba dikerjakan course-nya yang 12, nomor 12. Oke, yang nomor 12 ya. Nah, yang nomor 12 ini. Kita ke pertemuan 12. Ada 3 soal. Nah, yuk, gimana yuk? Halo, Arla, Faiz, Prasasti, masih di depan laptop? Oke. Sudah masuk ke dalam course-nya? Nah, oke, nice. Nah, sekarang coba dikerjakan nomor 1 sampai 3. Ada 3 soal aja. Oke. Oh, sudah selesai ya, Faiz ya? Oke, nice. Oh, yang lainnya juga udah selesai semua course-nya? Kalau gitu Mister langsung cek aja ya di dalam masing-masing studentnya. Oke, gimana yang lainnya udah memasukkan udah selesai semua course-nya belum? Oke, untuk yang Faiz. Nah, itu tinggal mengelompokkan mana-mana saja yang termasuk ke dalam komen yang ada di Scratch. Disesuaikan aja dengan warnanya kalau bingung. Jadi di Scratch itu sebenarnya sudah membantu dengan warna. Kalau dia yang orange berarti dia dikelompokkan ke dalam yang orange. Kalau yang biru juga dan seterusnya. Nah, ya. Oke, yang lain gimana course-nya? Oh, oke. Mm-mm. Oke, Faiz. Oke, udah bagus. Oke, nice. Oke, kalau sudah diklik tanda checklist hijau yang ada di atas ya. Oke. Nanti akan muncul next questionnya. Diklik anak panah ke kanan. Nah, oke, good. Nah, itu dilihat pergerakan dari sprite-nya.
Oke, kalau dilihat di gambar sprite-nya itu dia bergerak kanan kiri lompat. Nah, mana yang komennya kanan kiri lompat? Ada di pilihan apa, Faiz? Kanan kiri lompat. Kanan kiri lompat. Berarti yang di kiri harusnya. Iya, betul. Oke, next. Next question. Oke, satu lagi Faiz. Good. Sudah pas. Dia akan terbang dan akan menuju ke atas dengan proses untuk mengecilkan. Nah, ini ingat tampilan yang kemarin ya. Yang kemarin ada yang komen untuk mengecilkan si sprite. Dia menggunakan komen ada gambar orang menciut. Nah, itu. Kalau mau mengecilkan si sprite-nya. Jadi kita bisa menggunakan tombol ini. Share screen lagi biar terbayang Faiznya. Ini scratch-nya tombol orang yang ada di India. Ya, namanya shrink. Oke, yang ada tombol shrink. Nah, ini ya. Yang pakai shrink ini dia akan mengecilkan si kuda lautnya. Tuh, kecil, tuh. Kecil. Gitu ya. Jadi, ibaratkan dengan ini yang oke, nice. Betul. Oke, good job Faiz. Oke, yang lainnya? Oke deh. Oke, untuk Faiz, apakah ada pertanyaan terkait dengan lu? Oke, good job. Faiz sudah mengerjakan course-nya juga. Jadi salah satu ya, itu kurang teliti lagi nih Faiz, sayang. Dikit lagi. Oke, good. Ada yang mau ditanyakan Faiz? Mau open mic atau mau chat juga boleh. Nanti untuk projectnya coba eksplorasi lagi ya Faiz ya, dikombinasikan dengan yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Misalnya nanti pada saat bergerak, oke, pas pada saat bergerak jadi shrink, atau pas dia mendekat jadi extend dan sebagainya gitu ya. Nanti biar lebih interaktif lagi animasinya. Oke, ada mau ditanyain Faiz? Ini tadi kebetulan pas ada masalah teknis jadi duluan leave, tidak bisa melanjutkan. Sudah, Mister. Oke, ya udah. Oke ya, kalau sudah kita cukupkan dulu ya
untuk pelajaran Scratch hari ini mengenai loop. Semoga bisa lebih menambah wawasan dari Faiz lagi untuk bereksplorasi lagi ya. Terima kasih Faiz atas kesediaannya untuk bergabung dengan online lessonnya Mr. Lukman di sini. Insya Allah minggu depan sudah langsung akan di cover oleh tutor utamanya lagi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Mr. cukupkan. Terima kasih. Goodbye Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.